Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Allah Subhanahu Wa Taala, kawan kita, saudara kita, satu perantauan di Hongkong. Semoga amal ibadah beliau diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi kepada mereka. Oke, kali ini kita akan membahas kasusnya, dan yang pasti kawan-kawan sudah mendapatkan informasi dari berbagai halaman, entah itu Facebook, entah itu YouTube ataupun hal-hal lainnya, yang pasti menjadi sumber informasi buat kawan-kawan ketahui. Dan sekali lagi, mari kita berempati terhadap kepulangan mbaknya. Jangan sampai Anda sehat kemudian Anda seolah-olah tidak berempati dalam setiap komen di berita duka beliau. Oke, kawan-kawan, yang sudah kita ketahui bahwa isu yang pertama langsung keluar itu karena penyebabnya adalah di fase yang kedua, yaitu BIO. Ya, jadi kan udah tahu bahwa di Hongkong itu fase itu ada dua, dulunya tiga ya, kemudian karena satu itu labelnya rusak, kemudian yang satunya lagi sama pemerintah Hongkong ditolak ya, jadi tidak memproduksi lagi. Nah, jadi tinggal dua, BIO sama P. Yang pertama itu kita di fase P, yang kedua adalah BIO. Nah, katakan kawan, BIO ini agak tinggi dosisnya, dan ini yang membuat kawan-kawan banyak yang mengeluh. Mengeluhnya sehari bahkan sampai 1 minggu lebih, dan alhamdulillah memang nggak apa-apa ya. Jadi ini baru pertama kali kejadian kawan kita berpulang ke Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana katanya selepas di FA ini ya. Jadi sekali lagi, pemerintah Hongkong memang belum mengeluarkan informasi yang jelas mengenai kawan kita kenapa meninggalnya. Ini sama dengan PRT Filipina ya, jadi belum ada kejelasan dari kasusnya mereka, bagaimana penyebabnya, ini belum jelas. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita tidak akan membahas masalah itu apakah benar apa enggak ada masalah itu, karena sekali lagi kita belajar dari kasus-kasus orang lokal bahwa sebanyak 59 orang yang terakhir adalah kemarin, dan ketambahan satu kawan kita, jadi sekitar 60 orang yang meninggal selepas Diva, tapi tidak ada informasi yang jelas apakah benar itu Diva atau enggak. Jadi kita kita nggak berharap di situ, tapi yang pasti kita hanya mencari solusi dari setiap kasus yang terjadi dan jadikan kita pelajaran, itu yang terpenting. Dan sekali lagi kawan-kawan, berempatilah ketika kita kehilangan saudara kita. Jangan sampai kita ini berkomen yang enggak baik mengenai mbaknya. Mungkin kan kawan ya, mungkin udah waktunya kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala lah, bukan karena itu lah. Oke, itu memang jelas lah, itu memang sudah waktunya. Tapi kan kita lihat ada prosesnya ke sana. Nah, hal itu yang harus kawan-kawan menjaga ucapannya ya, agar tidak menyakitin ya. Kalau kita nggak kenal, tapi bagaimana kalau teman dia tahu, kemudian saudara dia tahu komentar Anda yang nggak baik. Oke, saya akan membacakan label informasi dari KJRI Hongkong selepas kawan kita telah tiada tanggal 21 Mei 2021. Yang pertama adalah KJRI Hongkong telah melakukan koordinasi intensif dengan Labor Department Hongkong dan Center for Health Protection Hongkong. Oke, yang kedua, pemeriksaan menyeluruh sedang dilakukan oleh otoritas pemerintah Hongkong untuk memastikan penyebab kematian kan kita. Yang ketiga, KJRI Hongkong menghimbau agar setiap PMI tetap tenang dan tidak berpengaruh berbagai berita di media. Jadi hal ini KJRI berharap bahwa kawan-kawan tenang, tidak bingung, dan takutnya nantilah malah mempengaruhi kawan-kawan yang melakukan fase kedua. Fase kedua itu dosisnya tinggi, dan ini butuh ekstra hati-hati, ketenangan pikiran ya. Jadi buat kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, nggak mungkin lah, karena masalah fase kan, efek dari fase itu hanya sehari sampai 3 hari aja doang, udah pas itu nggak ada apa-apa. Oke, itu mungkin Anda, tapi sekali lagi orang lain belum tentu sama dengan Anda. Bahkan ada yang bilang sampai 1 minggu lebih, dan gatal-gatal itu sampai 1 minggu lebih juga, bahkan bengkak juga sampai 1 minggu lebih. Sekali lagi empati sedikit lah dengan musibah ini ya. Oke, let's go, kita bahas
kronologi dan rangkuman cerita dari mbaknya ini. Jadi mbaknya ini meninggal pada tanggal 21 Mei 2021. Sedangkan Mbak Filipin dulu ini menghadap Tuhannya ini 9 Mei 2021, dan keduanya ini memiliki ciri khas atau kesamaan sebelum mereka kembali ke Tuhannya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama, Rek. Yaitu pingsan dulu, selepas pingsan mau dibawa ke rumah sakit. Nah, itu sudah mengembuskan nafasnya yang terakhir ketika sampai di rumah sakit. Ini sama sebenarnya. Nah, dua persamaan ini nih sebenarnya udah menjadi acuan kita untuk lebih berhati-hati. Yo, apakah kalaupun benar masalah apa sih itu karena penyebabnya. Jadi bagaimana sih kita agar ini juga tidak ada kawan kita lainnya lagi yang mengalami hal sama seperti itu. Ya pentingnya itu loh, Rek. Yo, jadi kita cari solusinya bareng-bareng. Cari solusinya harusnya bagaimana sih kita menghadapi situasi seperti ini. Jadi tenangkan pikiran kawan-kawan yang lain untuk tetap tenang dan jangan ikut bingung, jangan ikut khawatir, resah, nanti malah mempengaruhi kesehatan Anda sendiri, yo. Jadi saya paham kawan-kawan juga bingung, kan aku kan nanti mau suntik bagaimana ini. Oke, kalau Anda masih mengalami ketegangan, nggak tenang, nggak usah dulu ya, Rek. Ditunda dulu. Jadi biarkan aman dulu diri Anda sendiri. Jangan tahu Anda sendiri apakah sudah siap untuk divaksin apa enggak, itu tergantung Anda. Jadi bagi Anda yang pengen divaksin dan takut dengan kejadian ini, ditunda sementara ya. Oke, kronologinya. Jadi mbaknya ini umurnya 44 tahun dan bekerja di Homantin, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, mbaknya semaput atau pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu udah menembuskan nafas yang terakhir. Nah, dan ini juga ketika aku baca di halaman pemerintah, ini campuran, Rek. Kan ada dua nih, ada dua pi fasi, ada dua pi sama bio. Nah, yang dosis kedua ini dicampur, jadi dua-duanya dicampur. Saya tidak tahu apakah itu penyebabnya karena dicampur itu jadi semakin kuat atau memang nggak bisa, kita nggak ngerti. Yo, karena yang tahu hanyalah orang-orang lokal sendiri. Kenapa mereka melakukan hal itu? Nah, jadi ini campuran, Rek. Nah ini, yo, kita nggak akan membahas secara detail, ya, karena ini melanggar kode etiknya mereka. Oke, jadi kita akan beralih ke hal yang penting banget untuk kita pelajari dari video ini. Itu yang pertama, tadi sudah saya jelaskan. Tenangkan pikiran Anda, relax. Kalau Anda nggak yakin untuk suntik, jangan dulu, nggak usah terburu-buru. Relaxkan Anda, pikiran tenang, itu yang pertama. Kalau Anda tenang, udah relax, tujuannya disuntik itu adalah sebagai imun tubuh Anda kan. Jadi tenangkan pikiran Anda dulu. Kalau udah tenang baru disuntik. Nah, yang kedua, jangan lupa sebelum disuntik, silakan Anda makan dulu, makan yang cukup dan bawa air. Jadi selepas nanti suntik di sana, Anda kan ada istirahat 30 menit. Silakan Anda minum air, relax, istirahat di sana 30 menit sebelum Anda pulang ke rumah majikan. Ya, Rek. Yang ketiga, kawan, kalau kalian sebelum disuntik perbanyak minum vitamin C. Kemudian selepas kalian disuntik pun tetap minum vitamin C. Ini salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Ya, kemudian kalau kalian nggak punya vitamin C, beli aja jeruk nipis ya, Rek, ya. Jadi ini adalah salah satu untuk menyegarkan tubuh kita lah, biar relax juga. Kemudian yang keempat adalah konsumsi madu hitam, itu juga bisa. Minumlah sebelum disuntik dan selepas disuntik, paling enggak 2 mingguan, Rek, sampai 2 mingguan. Yang keempat, sekali lagi buat kawan-kawan, ini udah saya jelaskan beberapa video yang udah lama-lama. Selepas Anda disuntik di
sana, istirahat 30 menit, pulang ke rumah, istirahatlah sebentar. Jangan terlalu banyak kerjaan, jangan terlalu banyak mikir. Kalau Anda masih memiliki problem di luar sama bos, kerjaan berat, problem dengan orang rumah, dengan suami, mungkin Anda punya hutang bank atau apa, tenangkan pikiran. Jangan terlalu banyak mikir itu semuanya. Kan butuhnya Anda adalah disuntik, dapat imun, kekebalan tubuh Anda. Tapi ketika Anda nggak fit sendiri, banyak pikir, nggak fit, ini kan sama aja reaksinya di tubuh Anda ini nggak bisa menampung ya. Jadi ini yang membuat tubuh kita akhirnya berlawanan dengan imun tersebut ya. Nah, ini saja yang udah akan saya bahas dan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi berduka cita dengan peristiwa ini. Semoga kawan yang lain tidak mengalami hal yang sama. Semoga PRT di Hongkong ini juga tidak mengalami yang sama. Saya tidak butuh kawan-kawan untuk nge-share, berikan informasi ke kawan lainnya. Istirahat yang cukup, konsumsi madu, vitamin C, minum air yang banyak, kemudian tenangkan pikiran Anda, makan dulu sebelum disuntik. Nah itu ceritakan ke kawan-kawan seperti itulah, itu lebih bagus daripada Anda nge-share video ini tapi belum tentu kawannya lain juga dibuka. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.